Halo guys, perkenalkan namaku Putri. Di video kali ini aku ingin share tentang tips bagaimana tetap termotivasi selama pandemi. Let's check this out. Rutinitas kita sebelum pandemi mungkin tampak biasa-biasa saja, tapi itu cukup ya untuk membuat kita tetap semangat. Sekarang kita mungkin di rumah berpikir, kemana perginya ya keinginanku untuk melakukan sesuatu? Kenapa aku jadi malas begini? Apakah ini salahku? Ya nggak ada yang bisa menyalahkanmu juga. Menjadi terisolasi secara sosial dapat sangat mempengaruhi motivasi seseorang. Selain itu, banyak dari kita sekarang harus berurusan dengan masalah keuangan dan kesehatan juga. Karena mungkin banyak orang di luar sana mengalami ini, termasuk aku. Maka dari itu aku ingin share tips ini. Tip pertama, buat jadwal. Selama pandemi ini, hampir semua aktivitas kita kerjakan secara online. Karena itu terkadang kita terlalu santai. Gak perlu lagi mikirin mau pakai baju apa atau nanti di jalan macet apa enggak ya. Oleh karena itu, kita harus memulai hari dengan jadwal. Jadwal kita mulai dari bangun seperti biasa sampai kita siap untuk tidur. Tip kedua, beristirahat sejenak dari layar. Menjauh sejenak dari layar menjadi semakin penting. Kita harus memberi waktu jeda sedikit. Terkadang kita berpikir untuk menghabiskan lebih dari 8 jam. Jika seperti itu, kita tidak akan produktif. Para ahli menyarankan bahwa kita sebaiknya menjauh dari layar selama waktu makan, 1 jam tidur di siang hari, serta sebelum kita pergi tidur. Tip ketiga, berolahraga. Sebelum pandemi, setidaknya kita masih mendapatkan aktivitas fisik seperti berjalan dari tempat parkir ke ruang kantor atau kelas, ataupun dari ruang kantor atau kelas ke kantin. Tapi itu sangat berbeda ketika pandemi melanda. Pandemi ini membuat kita kehilangan manfaat itu dan mungkin telah menipu kita untuk berpikir rebahan seharian di sofa. Latihan fisik menjadi sangat penting. Berolahragalah sesuai dengan tubuh kita sendiri. Meluangkan waktu untuk membiarkan tubuh kita bergerak membuat kita meningkatkan energi dan menyesuaikannya dengan rutinitas kita. Tip keempat, ukur waktu dan beri penghargaan pada diri sendiri. Jika mengalami kesulitan untuk tetap fokus selama di rumah, kita dapat memecah tugas kita menjadi bagian yang dapat diukur waktu. Misalnya, melakukan 5 putaran waktu yang terdiri dari 30 menit mengerjakan aktivitas, diikuti dengan istirahat 5-10 menit. Setelah itu, biarkan diri kita istirahat lebih lama, 15-30 menit. Pembagian waktu ini bersifat fleksibel dan sebaiknya mematikan notifikasi media sosial ya. Jangan lupa juga untuk memberi penghargaan pada diri sendiri dengan melakukan apapun yang terasa menyenangkan seperti membaca buku atau mendiskusikan dengan teman. Tip kelima, kebiasaan pola makan sehat. Selain melawan penyakit, makan dengan baik dan sehat dapat meningkatkan motivasi juga loh. Manfaat makan sehat juga beragam, mulai dari meningkatkan energi, memperkuat sistem imun, dan meningkatkan kualitas tidur. Mulai dari sekarang, kita coba makanan-makanan yang sehat yuk. Semakin banyak kita makan makanan yang sehat, semakin kita bahagia dan lebih produktif. Tip keenam, tidur yang cukup. Tidur bagi tubuh kita seperti baterai pada ponsel. Namun terkadang bagi sebagian orang lebih memprioritaskan baterai HP-nya daripada jadwal tidurnya. Coba kita pikirin deh, kita gak cuma ngisi baterai HP-nya aja, tapi kita juga mastiin tetap terpasang, bahkan gak ngeludain itu sampai 100%. Nah, sudah saatnya kita prioritaskan jadwal tidur kita sama seperti baterai HP kita. Sebuah studi Holt International Business School telah menyoroti betapa kurang tidur dapat merusak motivasi. Tapi, bukan berarti kalian berada di tempat tidur tanpa batas ya. Sebaliknya, kamu harus memperbaiki pola tidur. Tidur dan bangun sesuai jadwal agar tubuh dapat tetap termotivasi dan produktif. Tip ketujuh, berbaik hatilah kepada diri sendiri. Bersikap kritis untuk mengenal diri sendiri dan menyalahkan diri sendiri itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Penting untuk menerima bahwa masa pandemi ini masa yang sulit. Bayangkan apa yang akan kamu katakan kepada seorang teman di titik terendah, kamu akan jauh lebih pengertian bukan? Nah, maka dari itu sekarang bicaralah pada diri sendiri seperti apa yang kamu lakukan kepada seorang temanmu itu. Ingat, setiap hari adalah hari yang terbaik untuk memulai kembali dan tetap termotivasi selama pandemi adalah sebuah proses. Oke, sekian videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.